Oke, jumpa lagi dengan saya Apoteker Bayu Erdi. Kali ini saya akan mengerjakan webinar nomor 25. Ya, seperti biasa saya sudah simak videonya dan ini saya belum belajar. Ya, mudah-mudahan saya bisa mengerjakan sampai selesai. Oke, pasti sudah banyak nih teman-teman sejawat yang sudah pada nantiin saya mengerjakan webinar lagi. Nah, mudah-mudahan nih saya bisa menyelesaikan webinar nomor 25. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. 1. Patofisiologi defisiensi besi pada berbagai siklus kehidupan. 2. Manfaat suplementasi zat besi pada manajemen defisiensi besi. Dan yang ketiga adalah pemantauan terapi obat. Oke, langsung saja kita klik ikuti kuis. Soal nomor 1. Anemia adalah suatu kondisi di mana jumlah sel darah merah atau eritrosit berada pada kadar di bawah normal. Langsung saja kita jawab, karena ini benar salah, saya jawab benar. Soal nomor 2. Jika seorang ibu hamil dengan usia kehamilan trimester 2 datang dengan membawa hasil lab ditemukan kadar Hb 11 gram per desiliter, maka ibu tersebut menderita anemia. Kita cari ya, berapa kadar anemia pada ibu trimester 2. Nah, ini dia udah ketahuan. Pada trimester 1 dan 3 atau kadar kurang dari 10,5 gram persen pada trimester 2 itu anemia. Maka kita jawabannya adalah benar. Soal nomor 3. Salah satu gambaran darah tepi yang mungkin didapatkan salah satu gambaran darah tepi maaf ya, lagi ngecek tadi, kali aja nih suaraku nggak kerekam. Salah satu gambaran darah tepi yang mungkin didapatkan pada pasien dengan anemia defisiensi besi adalah sel darah merah makrositik. Oke, kita cari apa itu sel darah merah makrositik. Oh, jadi makrositik itu adalah sel darah yang membesar. Jadi ini ada namanya anemia makrositik, yaitu ukuran sel darah merah bertambah besar dan jumlah hemoglobin tiap sel juga bertambah. Oke, kita cari. Oke, ini jawabannya adalah, saya jawab benar aja. Soal nomor 4. Makanan yang mengandung kalsium, susu dan produk susu, polifenol, teh atau kopi, dan pitates atau sereal dapat meningkatkan penyerapan zat besi. Oke, kita coba cari makanan peningkat zat besi. Makanan penyerapan. Nah, ini kayaknya benar nih. Susu, produk susu. Ini kayaknya salah nih, karena disebutkan di sini bahwa teh atau kopi itu mengandung tanin yang menghambat penyerapan zat besi.
Kita jawab salah ya. Soal nomor 5, wanita hamil yang vegetarian memiliki resiko untuk menderita anemia defisiensi besi. Jawabannya adalah benar ini. Kita jawab benar aja. Soal nomor 6, semua yang tersebut di bawah ini adalah benar untuk anemia karena kekurangan zat besi. A. Kadar zat besi dalam darah tidak dikuat sehingga kemampuan darah mengikat O2 jadi sangat minimum. B. Seseorang yang menjalani diet vegetarian. C. Ukuran sel darah merah terlalu besar sehingga tidak mampu mengikat O2 dalam darah. D. A dan B benar. E. Semua benar. Oke, ini kita cek aja nih. Jika ukuran sel darah merah besar, itu apakah mampu meningkatkan penyerapan O2? Sepertinya salah ya ini ya. Jawabannya maka A dan B yang benar. Kita klik D. Soal nomor 7, seorang ibu terlihat pucat datang ke apotek meminta obat untuk keluhan pusing kepalanya yang dirasakan semalam tidak kunjung membaik. Mengaku tidak ada riwayat penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, melitus, dan penyakit kronis lainnya. Sebagai apoteker di apotek atau komunitas, informasi apa saja yang perlu digali lebih lanjut? A. Pola makan yang dijalani pasien. B. Keluhan BAB, mual, muntah, riwayat pendarahan sebelumnya. C. Riwayat pengobatan terdahulu minimal 7 hari terakhir. D. Benar semua. E. Tidak ada yang benar. Oke, kita jawab aja ya, benar semua ya ini. Kita jawab yang D. Soal nomor 8, apa saja yang perlu diperhatikan oleh farmasi klinis di rumah sakit saat melakukan kajian farmasi klinis yang kurang ideal pada pasien anemia? A. Evaluasi riwayat penyakit terdahulu. B. Evaluasi riwayat pengobatan terdahulu. C. Evaluasi terapi yang diberikan oleh dokter dan kolaborasi untuk monitoring efektivitas terapi yang diberikan. D. Evaluasi pola makan pasien. Dan E. A, B, C benar. Jawabannya ini yang benar adalah E. Soal nomor 9, di bawah ini benar merupakan jenis preparat besi yang digunakan dalam terapi anemia. A. Ferrosulfat, B. Ferrous gluconat, C. Ferrous fumarat, dan D. Iron polisakarida kompleks, dan E. Semua benar. Jawab E. Semua benar. Soal nomor 10, parameter klinis yang menunjukkan anemia pasien sudah membaik yaitu, kita cari aja. Jawabannya apa ya ini ya? Ada yang bisa bantu jawab nggak? WBC anemia, kita coba WBC anemia. sampai 11.000 mikroliter. Kita cari di sini. Kita jawab B ya. Karena paling cocok nih, HP-nya sudah di atas 11, trombosit 321, eritrosit 4,5 juta per milimeter kubik. Soal nomor 11, Nona M 26 tahun, usia kehamilan 25 minggu, masuk rumah sakit karena keluhan BAB, ada bercak darah. Tekanan darah 120 per 80 mm Hg, T 36,8 derajat Celcius, HB 9,1 gram per desiliter, RR 80 kali per menit. Terapi dari DPCP, NaCl 0,9%, 20 TPM, PRC 2 kolf, iron sukros IV 100 mg per 5 ml. Apa yang perlu diedukasi pada pasien terkait program yang terapi yang diberikan DPCP? Apa nih ya?
Kayaknya ini potensi anemia deh ini. Nah, kita jawab potensi anemia aja. Soal nomor 12, anemia yang disebabkan oleh kerusakan tusuk tulang belakang disebut, kita coba cari. Oh, aplastik jawabannya. Kita jawab aja aplastik. Soal nomor 13, apoteker di komunitas dapat memberikan semua medikasi yang kurang tepat tentang terapi rawat jalan anemia sebagai berikut. A. Potensial kejadian ROTD. B. Gejala-gejala perburukan anemia dan solusinya. C. Menyampaikan rujukan vaskes tingkat lanjut bila ada perburukan gejala anemia yang muncul. D. Memberikan terapi alternatif untuk anemia pada pasien. D. mengedukasi pola makan tinggi zat besi dan pola hidup sehat. Oke, yang kurang tepat ya. Jawabnya kita jawab aja lah, potensial kejadian ROTD. Apa sih ROTD itu? Kita cari aja lah. Oh, reaksi obat yang tidak diinginkan. Baru tahu nih, biasanya ADR itu. Atau apa itu namanya? Inkompatibilitas. Kita jawab A. Soal nomor 14, bagaimana urutan langkah-langkah pemantauan terapi yang benar? A. Pengumpulan data pasien, identifikasi masalah terkait obat, rekomendasi penyelesaian masalah terkait obat, pemantauan terapi. Oke, apa nih ya? Waduh, gua tambah bingung nih. Pemantauan terapi. Ini apa ya jawabannya? Identifikasi masalah terkait obat. Yang pertama ini sepertinya pengumpulan data pasien, terus identifikasi masalah, rekomendasi, terus pemantauan terapi. Oke lah, kita jawab A. Soal nomor 15, menurut Permenkes 3 tahun 2016, manakah kriteria pasien yang memerlukan pemantauan terapi obat di apotek? A. Pasien dengan diabetes mellitus tipe 2, pasien yang menerima 3 jenis obat, pasien dengan multidiagnosa, pasien yang menerima obat dengan rentang terapi lebar, dan E. Pasien pasca menyusui. Jawabannya adalah D. Soal nomor 16, di manakah letak penulisan riwayat pengobatan pasien pada catatan terintegrasi? Wah, kita coba ya. Kita cari ini, saya nggak tahu. Kita cari nih, mana sih letak penulisan riwayat pengobatan pasien. Nah, apa nih ya? Subjektif itu keluhan, kalau objektif itu hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Terus apa ya ini ya? Kayaknya objektif deh. Kita klik objektif. Soal nomor 17, bagian problem dari penggolongan masalah terkait obat berisi Pharmaceutical Development Europe atau PCNE berisi apa? A. Masalah terkait efektivitas terapi, B. Penyebab masalah terapi, C. Hasil intervensi, D. Status masalah terkait obat, dan E. Dampak masalah terkait obat. Kita cari aja lah. Cari bagian problem.
Oh jadi ini di RP ya. Kita cari apa nih, masalah terkait efektivitas terapi aja lah. Soal nomor 18, bagian kaos dari perkenalan masalah terkait obat versi farmasi. Kaos itu adalah penyebab, kita cari, kita jawab B. Soal nomor 19, Nona M 26 tahun, usia kehamilan 25 minggu, MRS karena keluhan BAB, ada bercak darah. Ini kayak yang tadi ya, tekanan darah normal, suhu 36,8, HB 9,1, RR 80 kali per menit. Sebagai apoteker, parameter objektif yang perlu diperhatikan dari kasus di atas adalah HB pasien setelah diterapi. Ini kayaknya nih HB pasien telah diterapi. Kita jawab yang E aja lah, lebih panjang, lebih lengkap ini. Soal nomor 20, soal terakhir nih, mudah-mudahan lolos nih gua. Bagian problem dari penggolongan masalah terkait obat yang versi Pharmaceutical Care Network berisi problem. Berarti ini masalah ya kayaknya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita klik. Aduh, gagal lagi. Itulah, kita kembali ke pertanyaan.